Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun viewer berada saat ini, semoga kalian sehat-sehat saja. Kebetulan di LA sekarang lagi jam 11 ya, 11 pagi. Jadi masih cloudy sih di sini. Thank you juga buat viewer yang mungkin saat ini sedang menonton. Live talk kita hari ini topiknya sangat seru banget, yaitu bagaimana membangun global digital business dari rumah. Jana ada bawa beberapa guest business owner yang successful business owner dari USA, dari UK, dan juga dari Netherlands. Ya, pengen tahu dong cerita-cerita mereka bagaimana caranya mereka menjalankan bisnis ini dengan sukses. Stay tune, nanti saya akan kenalin semuanya. Dan bagi yang belum mungkin, yang viewer yang mungkin belum sempat nih, lagi sibuk kerja, belum sempat nonton live-nya, nggak usah khawatir. Replay always available ya. Dan kali ini saya live di page saya sendiri dan juga di page semua guest saya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun Anda tertarik dengan bisnis ini setelah mendengarkan bagaimana mereka menceritakan perjalanan mereka membangun bisnis ini, bisa ke masing-masing page ya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Kita mesti dengerin dulu dong. Apa sih bagaimana mereka itu membangun bisnisnya dari rumah saja. Kita lihat latar belakang mereka apa dan bagaimana. Mungkin mereka akan memberikan tips-tips juga loh. Kita dengarkan ya. Nah, tujuan saya live talk ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk menginspirasi buat teman-teman di luar sana yang berada di Amerika maupun di seluruh negeri, karena kita adalah global business. Jadi di seluruh negeri maupun di Indonesia juga yang saat ini mungkin lagi mendengarkan ya. Mudah-mudahan semua yang kita sharing ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Oke, nggak mau perpanjang waktu lagi deh. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dari yang paling tua dulu deh kayaknya. Paling senior maksud saya. Ibu Lucy Kusumo ya dari USA. Halo Bu Lucy, selamat pagi. Kayaknya kita Selamat sama ya jamnya Bu. Oh ya, Sama ya. selamat Oke. pagi, Apa kabar selamat Bu sore, selamat Lucy? malam, baik-baik. Jana gimana? Baik-baik. Terima Lagi kasih mendung di sudah, sini. terima kasih sudah mau ngundang. Jadi aku appreciate Ya. sekali ya, ngundang nenek-nenek ini. Jadi perkenalkan, nama saya Lucy Kusumo, asalnya dari Chicago, tapi saat ini saya lagi visit ke California, ke tempatnya Jana. Bukan juga sih, ke rumah Iya. saya. Nah, nanti kita ketemuan ya, Sana. Iya, pasti kita ketemuan nih karena di US, kita sama-sama satu lokasi nih. Pasti. Jadi asalnya dari Indonesia, saya seorang ibu, seorang istri, seorang nenek dari 5 cucu dan akan punya 6 cucu saat ini dalam 1-2 hari. Selamat. Selamat ya. Terima kasih. Terus apa ya? Bisa cerita backgroundnya Bu Lucy, ini apa sih? Gitu. Jadi background saya seorang ibu rumah tangga, dulunya sekolah di lulusan food science ya. Terus pernah hidup di Kanada 10 tahun. Wow. Terus pindah karena suami sekolah. Setelah suami lulus punya pekerjaan di Chicago, pindah semua ke Chicago. Terus saya kerja di Chicago selama 25 tahun. Full time employee. Capek ya, capek kerja di sini tuh setinggi apapun pangkatnya tetap kalau aku bilang jadi kuli. Jadi kerja keras gitu, capek sampai anak saya lulus sekolah, sampai anak saya sudah menikah semua, anak saya 2 ya. Saya tetap kerja karena saya memang senang kerja. Terus sampai suatu ketika saya kepingin yang relax gitu ya. Apa? Saya waktu itu nggak ngerti apa digital online, tapi saya suka mainan di Facebook. Terus suatu ketika ada tulisan gitu lewat. Waduh, ini tulisan bagus sekali, tapi kita masih apa ya, masih terbayang-bayang mana ada tulisan kayak gini gitu. Tahu-taunya lewat sampai 3 kali. Nah, itu terus langsung tak hubungi. Langsung suka saya. Nggak ada skeptical itu nggak ada, langsung senang aja.
Waduh. Tapi sudah masuk jreng, langsung masuk, enggak ada pikiran apa-apa. Tapi kondisi saya sudah menurun, saya sudah nggak benar, sakit. Jadi akhirnya saya di bisnis ini macet jalan lagi, macet. Tapi saya tetap kepingin maju, ngelihat anak-anak, teman-teman, bukan anak-anak, teman-teman tambah pinter, tambah bagus. Itu aku tambah seneng gitu. Semakin memacu saya untuk harus tetap belajar. Soalnya kalau saya ini sudah tua, nggak mau belajar, akhirnya otak ini nggak jalan. Saya kepingin otak jalan. Iya. Ya Never itu give yang up. membuat saya harus tetap bisa. Ini kan setelah masuk ke sini tuh nggak langsung kita bisnis langsung kaya, enggak kan? Kita harus masuk ke training. Saya tuh sudah deg-degan. Akhirnya sudah tua, bisa enggak ya gitu ya. Ternyata gampang sekali. Kalau saya yang sudah tua bisa, yang lain yang masih muda-muda pasti jauh lebih pinter gitu. Saya tertatih-tatih belajar itu. Anak-anak saya ngetawain saya semua, terus terang. Ih, sudah tua mau mainan komputer, mau mainan ini, nggak tak dengerin. Aku main sendiri, belajar sendiri. Tapi bisanya ya lama. Nggak apa-apa, yang penting. Tapi sampai sekarang ya jalan terus. Iya, betul. Semangat itu yang diperlukan di bisnis ini ya Bu Lucy. Jadi tidak peduli usianya berapa, yang penting semangatnya, benar-benar semangat untuk masa depan, itu lain ceritanya. Oke, thank you ya Bu Lucy untuk sharingnya. Sekarang kita kita maunya ke USA dulu deh ya, kelarin di USA dulu deh. Kita ke, saya maunya itu kalau USA mendingan ke Netherlands dulu, kita lihat yuk dari yang versinya yang lebih muda. Kak Andrea, silakan Kak Andrea, apa kabar Kak? Aduh, udah lama ya kita nggak ketemu. Halo Kak Siana, ya udah lama ya, nggak terasa. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di situ? Hari ini lumayan sih, mataharinya keluar, cuma ya masih agak dingin-dingin gitu. Oke, sama berarti di sini juga cloudy sih di sini. Tapi udah masuk, udah hampir mau summer sih sebenarnya. Oh, oke. Ya, sekarang Kak Andrea bisa sedikit sharing dong, siapa sih Kak Andrea? Mungkin banyak viewer yang nggak tahu ya, siapa sih Kak Andrea dari Netherlands nih? Orang baru atau gimana? Tapi yang pasti Kak Andrea adalah successful business owner juga yang ada di Netherlands, salah satunya. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore dari Belanda, teman-teman rantauan dimanapun yang saat ini lagi nonton live. Saya Andreani, tapi keluarga di sini panggil saya Andrea. Asal saya dari Jakarta. Latar belakang saya dulu di Jakarta, saya kerja jadi karyawan bank, salah satu bank swasta di Jakarta. Lulusan akuntansi. Terus 2011 saya pindah ke Belanda. Saat ini punya 2 orang anak, laki-laki usia 11 tahun dan 9 tahun. Ya di sini saya kerja part time. Jadi saat suami ada di rumah pagi hari atau sore, karena saat suami kerja ya saya harus stay sama anak-anak itu. Jadi saya cari kerjaan yang bisa saya kerjakan saat suami saya ada di rumah, dan pekerjaan yang tidak menuntut ijazah, karena kita tahu ya tinggal di rantauan, betul, mau setinggi apapun ijazah pendidikan yang kita bawa, banyak pengalaman dari Indonesia sampai di rantauan nggak kepake gitu, nggak dilihat. Jadi itu yang harus salah satu yang harus dikorbankan gitu. Jadi prioritas adalah tetap ke keluarga dan anak-anak. Dan udah 1 tahun ini saya juga sambil jalanin digital business gitu. Wow, iya. Nanti kita akan detail lagi mengenai bisnisnya. Nah, menyambung Kak Andrea tadi ya, mengingat ijazah. Nah, ini bicara tentang ijazah nih. Sama, saya juga ya, mungkin bagi viewer di luar sana yang belum tahu, sekalian aja deh saya mau perkenalan diri juga ya, sekalian menyambung Kak Andrea tadi. Ya, nama saya Shanati, saya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Surabaya, dan saya menetap di USA di Los Angeles udah 16 tahun. Saya seorang istri juga full time mom untuk ketiga anak saya. Anak saya paling besar usianya 13 tahun, yang paling kecil 6 tahun. Saya kehilangan anak kedua tahun 2015. Ya, tapi Tuhan baik, saya dapat yang paling kecil. Nah, background saya adalah seorang guru TK.
benar seperti Kak Andrea bilang, saya pertama kali sampai di Amerika itu saya bawa semua ya, sertifikat gitu. Tujuan saya ke Amerika ini sebenarnya untuk mencari pendidikan lagi gitu, istilah Indonesianya gelar ya, gelar berikutnya karena saya udah lulus, saya mau mencari gelar lagi untuk bisa mewujudkan impian saya memiliki sekolah sendiri di Indonesia. Kebetulan waktu itu pada saat saya mengajar ya, banyak anak-anak itu yang istilahnya unik gitu bagi saya. Mereka tidak ada yang normal ya, ada yang, tapi bukan saya katakan tidak normal, tapi unik buat saya, dan saya rindu banget bisa membangun sekolah khusus untuk mereka. Nah, tapi itu tujuan saya seperti itu di Indonesia. Saya sudah coba membangun, tapi kayaknya belum berhasil. Menurut saya pendidikan yang saya peroleh saat itu belum cukup, sehingga saya harus melanjutkan ke Amerika. Di Amerika saya bawa semua ijazah, saya pikir awalnya mungkin sama seperti Kak Andrea, akan mendapat pekerjaan yang sama, yang sesuai waktu saya di Indonesia, yaitu seorang guru TK. Sampai di sini ternyata nggak segampang itu ya, ijazahnya semua udah dicek, ternyata saya pun harus seperti start over lagi. Dan itu perlu waktu, dan juga perlu dana. Nah, bagi saya itu terlalu lama, saya tidak mungkin bisa menunggu. Akhirnya saya bekerja di gas station, juga di food court sebagai kasir. Karena pikiran saya kalau saya bisa ngumpulkan di sini, pulang saya bisa bangun. Tapi itu cerita dari saya, tapi Tuhan berkata lain. Jadinya sekarang setelah saya bekerja setahun, ketemu suami, menikah, lalu memiliki anak pertama, disitulah saya memutuskan menjadi full time mom. Pada saat itu saya berpikir bahwa impian saya akan terkubur dalam-dalam karena full time mom. Siapa sih yang nggak tahu full time mom? Full time mom adalah 24/7 bahkan lebih harus menangani kegiatan di rumah. Tapi puji Tuhan itu nggak berlangsung lama. Saya belajar dari pandemi. Akhirnya saya boleh menjadi business owner di pit saya sendiri, dan puji Tuhan bisnis berjalan lancar. Saya bisa melihat hasilnya, dan saya percaya kalau saya hanya seorang full time mom yang mungkin kerjaannya 24/7 hanya bersih-bersih rumah, take care anak, memasak semuanya, tapi enggak loh. Ternyata kita bisa juga bantu suami, juga kita bisa memikirkan untuk masa depan anak kita juga. Begitu. Ya. Jadi kita bisa. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga aja bisa. Kalau viewer saat ini yang juga ibu rumah tangga seperti saya, atau mungkin nanti ada yang employee juga, bahkan kedua-duanya, nggak usah bingung. Mungkin ini adalah salah satu bisnis yang bisa kalian lakukan di rumah tanpa harus meninggalkan orang-orang yang kalian kasihi, terutama anak. Itu buat ibu-ibu sih ya, juga buat bapak-bapak kali ya, gitu. Oke, itu dari saya. Sekarang kita coba ke Kak Mary Christy. Halo Kak Mary, kita pingin tahu siapa sih Kak Mary ini. Tadi udah dengar dari Bu Lucy dan Kak Andreas. Kan Kak Mary, silakan Kak. Iya, terima kasih Kak Siane untuk kesempatan ini. Ini kali kedua saya bersama Kak Siane dan teman-teman saya. Sangat senang ya untuk melatih. Saya punya keberanian juga confidence dalam live talk ini. Jadi perkenalkan, nama saya Mary. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Kupang NTT. Tapi saya sudah ada di Alaska ini selama kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahun. Kemudian latar belakang saya itu, saya dulu bekerja di education, background saya psikologi. Kemudian seperti kasihan ya ceritanya, di pendidikan saya dengan semangat tuh di sini, saya pikir saya bisa lagi bekerja sebagai pengajar. Saya bawa semua ijazah saya, kemudian sampai ke sini ternyata seperti yang Kak Siane bilang, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi saya bawa, tapi kemudian cari peluang untuk bisa lagi bekerja sebagai pengajar di sini sangat sulit ya. Kita ijazah kita tuh ijazah Indonesia, dan kita harus ambil lagi pendidikan, kita harus lagi paling tidak ambil training, kemudian dapat sertifikat, dan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi
saya kemudian berpikir, kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu untuk, artinya, menambah sedikit ya untuk, kehidupan setiap hari. Jadi kemudian saya, singkat cerita saya inilah, lihat-lihat online, Facebook dan sebagainya, kemudian saya lihat ada teman-teman, ini dari Indonesia juga kayaknya yang, cerita bagaimana mereka sukses dalam, apa yang mereka lakukan sekarang ini. Jadi saya, coba saya lihat ya, coba saya cek dan kemudian saya beranikan diri, saya cek, saya komunikasi dengan mereka. Ya sesudah itu mereka bilang, "Oh gini-gini," dan saya pikir, wah tidak ada salahnya untuk mau belajar, untuk mau, coba beranikan diri untuk cek apakah ini memang legit, apakah ini, baik. Kemudian ya sudah, saya, eee ambil kesempatan dan saya belajar dan saya beranikan diri masuk ke dalam, ya. Jadi sekarang ini, kurang lebih sudah berapa bulan, tapi saya enggak terlalu aktif benar seperti Ibu Lucy. Saya dengar Ibu Lucy punya cerita, saya jadi ya, apa namanya, terinspirasi ya, semangat untuk mau coba. Kalau Ibu Lucy saja bisa, saya juga pasti bisa, ya, gitu. Betul. Iya. Ya, jadi kita nggak melihat usia di sini ya, yang penting semangatnya. Kalau usia boleh kita bilang muda, tapi kalau nggak ada semangat untuk masa depan juga sama saja ya. Walaupun yang tua mungkin merasa, saya pengennya retire, tapi tanpa ada usaha juga sama saja, begitu. Oke, makasih ya Kak Mary. Sekarang kita ke Kak Eli. Kak Eli, apa kabar? Kita kayaknya kemarin baru ketemu nih. Kita ketemu lagi sekarang ya. Apa kabar Kak Eli? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, Kak Eli mungkin bisa share sedikit latar belakang Kak Eli. Apa sih Kak Eli ini dulu seorang ibu ataukah seorang juga seorang pekerja atau ya mungkin bisa cerita sedikit tentang background Kak Eli. Iya. Halo, selamat sore dari UK. Perkenalkan nama saya Eli. Saya sebelum tinggal di UK, saya tinggal di Italia selama 8 tahun. Dan kedua anak saya juga lahir di Italia. Dan pada tahun 2015 kita pindah ke UK. Jadi di sini sekarang sekitar sudah 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya, sudah 7 tahun. Jadi total saya di luar negeri itu sudah 15 tahun. Saya ibu rumah tangga. Dari pertama datang ke Italia terus ke UK, saya hanya ibu rumah tangga. Karena suami menginginkan saya hanya karena anak-anak masih kecil. Jadi suami tidak mau kalau anak-anak dikirim ke daycare terus saya pergi bekerja gitu kan. Lebih baik saya yang urus gitu. Daripada kita kasih uang ke orang untuk ngurus anak-anak gitu kan, lebih baik orang tuanya sendiri yang menguruskan. Betul. Terus ya dengan berjalannya waktu, anak-anak sudah tambah besar, sekarang mereka sudah remaja. Saya rasa kita perlu sedikit ada simpanan uang ya, karena apalagi dampak dari pandemik sama perseteruan dua negara di sini itu sangat berdampak sekali di UK. Krisis ekonominya sangat kacau. Jadi kebetulan saya menemukan bisnis ini dari Facebook, terus saya coba. Pertama ya seperti kata Kak Siana itu sedikit skeptikal. Saya hanya mengirim email, tapi nggak saya respon. Begitu dijawab, itu saya nggak respon. Terus saya biarkan. Sampai mungkin ada sekitar 6 bulan, baru saya respon. Begitu. Tapi sambil didiamkan itu saya pelajari, saya lihat gimana sih gitu. Ya, sambil ditimbang-timbang, akhirnya tertarik kan, akhirnya daftar juga. Nonton webinarnya. Orang-orang kok pada sukses sih gimana jalankannya gitu kan. Ya udah, join aja. Coba ikut bangun bisnis ini. Begitu aja dulu dari saya. Iya.
Ya, jadi yang dimaksud itu adalah free 90 minutes webinar. Jadi mungkin Ya, itu viewer sangat di penting. sini agak mungkin apa ya yang dimaksud dengan tulisan-tulisan yang muncul itu adalah webinar 90 minutes free webinar. Jadi Iya. kalau viewer di luar sana yang ingin tahu apa sih bisnis ini, bisa register ke masing-masing kita, ya registerkan nama dan valid email. Itu yang paling penting untuk kita berkomunikasi. Ingat, karena kita adalah global digital business, jadi melalui email itu lebih memudahkan kita, terutama yang valid ya. Kalau nggak valid itu agak susah kita berkomunikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada sempat terpikir di dalam benak Anda. Jadi silakan register nama dan email. Nah, sekarang terakhir kita ke Kak Vera yang ada di Arizona. Halo Kak Vera, apa kabar? Aduh, pemandangannya bagus Halo. itu Arizona kan? Backgroundnya Arizona, bagus banget. half Arizona, half Utah kayaknya itu. Iya, Iya, apa kabar halo Kak? Kak Siana, kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah diundang di sini dan ini pertama kalinya saya bergabung di live talk bersama kakak-kakak di sini juga. Saya sangat excited. Saya senang sekali bisa belajar juga dari kakak-kakak semua yang sudah duluan menjalani bisnis online ini. Jadi ini benar-benar kesempatan untuk belajar, untuk ambil golden nuggetnya dari kakak-kakak sekalian. Iya, jadi background saya asalnya, oke, kenalan dulu nama ya. Perkenalkan viewer semua, nama saya Vera Spencer. Saya asalnya dari Kalimantan Tengah, Indonesia. Dulunya saya itu lulusan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pendidikan bahasa Inggris, dan saya mengajar bahasa Inggris itu sudah lama, dan sejak saya tahun ketiga masih kuliah sudah ngajar di lembaga-lembaga, institusi, terus jadi asisten dosen saya juga dan lain sebagainya. Door to door ya, les-lesan kayak gitu. Cari uang sendiri kan anak mahasiswa zaman dulu. Jadi saya belajar dari situ, cari uang tuh nggak gampang ya gitu. Iya, dan saya bisa, puji Tuhan, bisa bayar kuliah saya sendiri sampai lulus waktu itu. Terus setelah saya pulang dari Australia pertukaran pemuda di tahun 2010-2011, puji Tuhan saya ditawarin pekerjaan yang sangat jauh berbeda dari mengajar, dan saya pikir maybe this time I need something something different, karena kebetulan saya waktu itu udah kayak yang capek deh ngajar terus, udah 5 tahun lebih kan. Lalu saya ambil tuh pekerjaan di Hospitality and Tourism Management, tepatnya di River Cruise. Jadi saya kerja buat orang asing. Jadi perusahaan tersebut dimiliki oleh satu orang Inggris sama orang Australia. Dan saya bekerja di perusahaan tersebut sekitar kurang lebih 4 tahun. Nah, saat saya menikah dan pindah ke Amerika itu tahun 2016. Dan seperti kakak tadi juga sudah share, bahwa semua ijazah itu sudah sampai bayar, penerjemah tersumpah sudah diterjemahkan, dicap dan lain sebagainya. We can't use it di sini itu, karena kita harus lagi sekolah lagi, ada training lagi, certification itu ina. Iya, dan pada saat saya sudah punya anak di tahun 2018, saya mikir, gimana ini saya bantu suami untuk ada pemasukan di rumah, dan saya bosan juga, saya nggak kerja. Lalulah saya ambil sertifikasi TESOL dan saya lamar pekerjaan untuk menjadi pengajar bahasa Inggris online untuk sebuah perusahaan Cina di Beijing. Jadi saya mengajar online. Jadi sebelum saya sekarang sudah menjadi digital business owner, saya sekarang adalah guru ESL online. Oh wow, sebenarnya sama backgroundnya Mas Yana, cuman Kak Vera lebih bisa menggunakan ini ya. Tapi
semua itu berbalik lagi kepada kita ya, gimana kita mau membawa kehidupan kita ke depannya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bisnisnya nih. Bisnisnya. Pengen tahu dong, kenapa keuntungan apa sih yang bisa kita dapat dari digital bisnis ini? Nggak mungkin dong kita membangun suatu bisnis yang tanpa ada keuntungannya buat kita. Mungkin bisa sharing sedikit sih, kenapa keuntungan apa yang bisa kita peroleh di dalam bisnis ini? Siapa aja boleh sharing mungkin dari pengalamannya. Mungkin Bu Lucy deh, Bu Lucy coba. Gimana sih Bu Lucy keuntungan? Bu Lucy lagi. Ya yang senior harus duluan deh. Silakan Bu Lucy. Oke, ya, keuntungannya saya coba apa gitu. Keuntungannya banyak sekali. Makanya saya otomatis itu tertarik karena keuntungannya banyak sekali. Zaman sekarang itu semuanya online. Zaman sebelum ada saya mengenal bisnis ini, kita sudah melakukan pembayaran online. Langsung kan? Betul. Terus zaman dulu, saya masih di Kanada 25 tahun yang lalu, itu pembayaran itu sudah tidak cash lagi. Karena kita hidup di luar negeri ya. Kalau di Indonesia masih cash. Kita di sini sudah pakai kartu. Yeah. Terus lama-lama pesan-pesan online. Jadi lama-lama online semua. Terus lama-lama merembet ke bisnis online. Akhirnya penasaran. Setelah tahu ini bagus, jadi saya langsung ikut. Keuntungannya, pertanyaan tadi keuntungannya ya? Iya, keuntungannya banyak sekali. Keuntungannya banyak sekali karena bedanya dengan bisnis yang tradisional ya. Keuntungannya waktunya itu kita save time a lot. Banyak sekali. Jadi kalau tradisional bisnis itu kita nyimpen barang, beli barang, disimpan dulu, butuh tempat. Misalkan kalau kita hidup di sini kan rumahnya kecil-kecil gitu kan, butuh misalkan kamar satu dipakai untuk nyimpen barang sudah habis. Maksudnya kamarnya sudah tinggal berapa lagi. Nah kalau bisnis ini kita cuma butuh laptop aja, nggak butuh apa-apa. Atau kalau nggak ada laptopnya kuno ya ada telepon kan. Betul. Nah, internet ada di mana-mana. Ini kita di luar negeri di mana-mana pasti ada internet kan. Jadi nggak butuh apa-apa sebetulnya. Setiap HP semua orang punya semua punya HP. Laptop semua mungkin juga punya. Mungkin ada punya tapi nggak pernah kepake karena kita sibuk kerja terus, bisa aja kan. Jadi kita kebutuhan kita itu ada di muka kita. Cuma kita mau jalanin apa enggak gitu. Nah, itu semua. Kira-kira ada kesulitannya nggak sih Bu Lucy? Nah ini Bu Lucy kan ini tadi cerita keuntungan. Kesulitannya mungkin seperti Bu Lucy tadi bilang ya, mungkin kan kita nggak melihat background nih, biar bisa komputer atau enggak, bisa bahasa Inggris atau enggak. Betul. Gitu ya. Kalau Bu Lucy sendiri pengalamannya gimana waktu pertama kali bangun? Kesulitannya itu karena semuanya untuk saya itu mudah. Kalau untuk saya mudah, apalagi untuk orang lain gitu. Ini tolak ukurnya aku karena aku sudah tua ya. Lah karena semuanya mudah, yang kesulitannya utama itu dari melawan diri kita sendiri. Kita mau kerja apa mau malas gitu. Karena kalau kita malas nanti aja ya sudah, nggak sukses kita. Tapi kalau kita mau meluangkan waktu hanya 1 jam atau setengah jam aja, kita jalan terus mulus. Kita pasti banyak penghasilan. Gitu. Itu saya bisa menyalahkan diri sendiri karena kondisi saya yang nggak benar. Saya sakit, atau saya keluar kota, terus saya full time worker, pulang kerja sudah capek kan. Padahal kalau saya meluangkan waktu setengah jam, 1 jam, itu sudah nutupi semuanya, sudah bagus, itu gampang sekali. Jadi musuhnya itu diri kita sendiri itu aja. Kita sudah bisa melawan diri kita sendiri, semuanya mulus. Jadi nggak gitu. Ya, berarti bisa dikatakan. Boleh, silakan. Nah, saya sebenarnya sebelum di digital business ini pernah ikut afiliasi marketing. Jadi itu dari 2020 itu pernah saya mulai. Tapi itu bisnisnya mulai dari bikin website sendiri, posting artikel 2 kali seminggu yang panjangnya antara 1.000 sampai 3.000 kata. Selama 3 bulan harus posting gitu sebelum kita eligible untuk apply untuk ikut cari perusahaan yang bisa kita nanti pilih produk yang kita bisa promosikan di website kita. Terlalu banyak
kesulitannya di situ. Sementara di bisnis ini kita nggak perlu bikin website-nya dari zero, enggak. Itu hal yang sangat saya pikir ini benar-benar dipermudah kita ya. Jadi saya pikir wow, ini sudah salah satu hal yang saya sangat sukai dari bisnis ini. Jadi saya nggak perlu bikin dari zero, semuanya sudah diatur oleh sistem dan kita hanya tinggal ikuti saja training, pelatihan yang diberikan. Jadi ya itu saya sangat bersyukur. Saya boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Dulu sebelum saya menjalankan bisnis ini, saya pernah jualan online di salah satu e-commerce. Tapi ya begitu, capek packing. Setelah itu dropping ke agent untuk kirim gitu kan. Belum lagi komplain dari customer. Itu lama-lama jadi sedikit boring. capek kan, harus dropping packing setiap kali ada customer gitu. Terus saya stop. Terus coba lagi jualan online yang punya barang saya sendiri. Kebetulan saya bawa dari Indonesia. Itu aduh sedih, nggak ada yang lihat. Jualnya online, saya jual di Facebook juga. Terus nggak ada yang lihat gitu. Sedih, putus asa. Tapi semangat untuk menjalankan bisnis itu tetap ada. Makanya dengan tidak sengaja ketemu bisnis ini, ya saya join. Saya coba untuk bangun bisnis ini gitu, nggak putus asa. Biarpun berapa begitu pengalaman saya, makanya saya mau join di bisnis ini. Saya nambahin sedikit. Satu keuntungan yang saya dapat join bisnis ini, fleksibel time-nya, waktunya yang fleksibel. Jadi on the go bisnis bagi saya. Saya melihat bagaimana kemudahan ini waktu bulan Maret ibu saya meninggal ya. Jadi saya harus travel ke Indonesia dan saya tinggal di sana sekitar 2 bulan. Jadi sewaktu saya di sana itu saya walaupun dalam keadaan kedukaan keluarga, urusan keluarga dan lain sebagainya, tapi dengan memiliki bisnis ini saya bisa, walaupun saya meninggalkan Alaska ini dan saya ada kesibukan di Indonesia, saya masih tetap bisa menjalankan bisnis ini gitu. Jadi on the go business, you can do anywhere, anytime, di mana ada kesempatan. Kemudian ya tidak perlu seperti yang Mbak Eli bilang, tidak perlu bawa produknya kemana-mana. Ini kalau kita menjalankan tradisional bisnis, tapi dengan ini ya seperti kita digital nomaden lah, kita pergi kemana-mana, bisnis kita pergi bersama kita. Jadi flexible time-nya dan freedom yang saya suka. Saya bisa set my own schedule saya bisa. Oke. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa bisnis ini adalah bisnis legit, di mana kita harus membayar pajak. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak, entah itu tinggal di manapun di belahan bumi ini, kita harus tetap membayar pajak. Yang kedua, tidak ada direct selling di dalam bisnis ini, tidak ada inventory, delivery, itu tidak ada. Ya, jadi kita menggunakan automation system yang bekerja 24/7. Oleh karena itu, kenapa pada saat kita tidur pun bisnis kita tidak tidur, tapi ada yang menjalankannya di balik itu. Nggak perlu kejar-kejar teman. Tidak perlu kejar-kejar tetangga, teman ya, maupun itu mungkin tetangga di sebelah dikejar-kejar kan juga orang takut. Ya kan? Ya, jadi itu tidak ada semua di sini. Nah, kalau viewer ingin tahu lebih detail, apa sih bisnis ini sebenarnya? Sekali lagi, bisa nonton webinarnya 90 minute ya, free 90 minute webinar bisa kalian dapatkan dengan meregisterkan nama dan valid email di masing-masing page kami. Kami di sini siap membantu ya. Bisa ke page-nya Kak Vera, Kak Andrea, Bu Lucy, Kak Mary, Kak Eli maupun saya sendiri. Ya, kalian bisa apa saja pertanyaan bisa kalian sampaikan karena we are real people, we are real result. Kita sudah melihat hasilnya, sehingga kita boleh men-sharingkan apa yang kita
dapat di dalam bisnis ini. Menjadi berkat buat orang lain adalah tujuan kami semua. Jadi silahkan kontak kami dimanapun kalian berada, silakan ya. Mungkin sebelum saya tutup nih live talk kita kali ini, mungkin ada sedikit some word lah buat viewer yang mungkin saat ini masih skeptical. Saya tahu skeptical itu bukan salah, karena saya pun datangnya juga skeptical. Tapi skeptical tanpa adanya action itu tidak ada artinya. Seandainya kalian melihat ada satu kesempatan yang bagus, menurut saya lebih baik take action better than you just stuck in your place. Jadi Anda nggak akan kemana-mana. Itu lebih tidak kelihatan hasilnya. Ya, setinggi apapun impian kalian, tapi kalau kalian tidak berusaha untuk meraihnya dengan melakukan suatu action, saya rasa impian itu akan stuck di tempat di situ. Dia tidak akan jatuh dari langit. Ya, itu hanya sebagai bayangan hidup kita aja. Mungkin sekarang ini saya kasih kesempatan sedikit untuk share sedikit lah untuk viewer di luar sana ya yang mungkin masih skeptical. Silakan, ada some words mungkin bisa dari Kak Andrea. Silakan Kak Andrea. Iya, ya sama kayak Kasiana bilang skeptical is normal ya. Tapi kenapa nggak dicoba dulu gitu? Maksudnya ini kan nothing tulus lah 90 menit kita nonton. Kalaupun memang ibaratnya kita belajar sesuatu lah 90 menit gitu ya. Setelah 90 menit kita dapat sesuatu. Kalau memang nggak tertarik ya udah, tapi setidaknya kita dapat informasi gitu ya. Daripada 90 menit kita nonton series. Ya saya juga dulunya nonton series, sampai sekarang juga saya masih suka nonton Netflix itu. Cuma setidaknya 90 menit ini lebih bermakna gitu, lebih mendapatkan ilmu. Jadi ya nggak ada ruginya lah 90 menit untuk nonton ke webinar, untuk bisa dapat informasi bagaimana secara garis besar bisnis ini seperti apa, dan nanti akan ada testimonial juga orang-orang real person kayak kita, dan nggak cuma Indonesia aja tapi dari seluruh dunia. Jadi this is a worldwide business. Dan yang waktu itu saya lihat juga, kalau bisnis ini bisa merubah hidup mereka, kenapa tidak untuk hidup kita gitu. Jadi nggak ada ruginya untuk nonton 90 menit webinar. Iya. Gitu aja Kasian. Selain itu juga 90 menit itu nggak harus sekaligus nontonnya. 90 bisa waktunya bisa dibagi-bagi, dicicil. Kalau nggak sempat nonton yang live, mungkin waktunya nggak cocok, apalagi untuk yang di Eropa gitu ya, bisa nonton reply-nya gitu. Jadi kapanpun kita bisa akses ke webinar. Betul. Ya, jadi di webinar itu nantinya 90 minutes kalian akan dapatkan big picture mengenai bisnis ini. Tapi tidak hanya sampai di situ, kalau kalian ingin tahu lebih detailnya bisa ke next step-nya. Di sana ada trial period ya, di mana kalian bisa menimbang-nimbang dulu apakah bisnis ini bisa cocok untuk saya atau enggak. Kalaupun memang tidak cocok atau belum waktunya Anda membangun bisnis ini, nggak usah khawatir. Mungkin di lain kesempatan Anda bisa membangun bersama kami. Ya, oke. Thank you so much buat Kak Andrea yang sudah begitu, juga yang lain nih, juga Kak Vera, Kak Eli, Kak Mary, juga Bu Lucy ya. Thank you banget buat sharingnya, baik melalui sharing tentang pengalaman pribadi maupun tentang bisnisnya. Ya, terima kasih banget juga buat waktunya. Juga untuk viewer di luar sana yang sedang menonton saat ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan tetap stay tune karena saya juga akan mengundang banyak bisnis-bisnis owner yang successful dari global business. Tunggu aja, nanti saya pasti akan bawa bisnis owner yang semuanya itu benar-benar real. Ya, karena we are real people, we are real result. Oke, saya nggak mau perpanjang lagi karena ini udah 39 menit. Thank you so much. Oke, selamat beraktivitas mungkin yang untuk di USA, yang di UK mau beristirahat. Oke, God bless you all. Oke, Oke, bye. Thank you. Thank you, bye.